Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Hafiz. Saya dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi Manajerial kelas 1D dengan NIM 2065178. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah pengantar manajemen tentang manajer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen dan manajer. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasikan dengan dua cara. Yang pertama, menurut tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan organisasi untuk mana bertanggung jawab umum dan fungsional. Yang kedua, ada tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi membagi manajer menjadi 3 golongan. Yang pertama, manajer lini pertama, yaitu memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua, manajer menengah, itu tuh membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Yang ketiga, ada manajer puncak, itu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Jadi tingkatan manajemen dalam organisasi dimulai dari karyawan, operasional, manajemen pertama, manajemen menengah, manajemen puncak. Perbedaan tingkatan manajemen membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Contohnya manajemen administratif. Manajemen administratif berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada manajemen operatif. Itu tuh mencakup kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih banyak terlibat dengan manajemen administratif. Nah, setelah kita membahas tingkatan manajemen, lalu yang ketiga ada manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi. Manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Lalu yang keempat, apa yang dilakukan manajer? Manajer adalah perencana, pengorganisasian, pemimpin atau pengarah dan pengawas. Kenyataannya, setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah orang lain mencakup tidak hanya bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lainnya dalam organisasi. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan sukses. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah, menganalisa dan mencari penyelesaian yang layak dengan akurat. Yang kelima, manajer adalah seorang media. Jika saling tidak bersepakat atau tidak setuju atau saling bertentangan, manajer dituntut perannya sebagai mediator atau penengah. Lalu yang keenam, ada manajer adalah seorang politisi. Manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapat dukungan atas kegiatan, usulan atau keputusan-keputusannya. Manajer harus efektif memainkan politik dengan mengembangkan kerjasama dengan para manajer lain dalam organisasi. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer mungkin juga mewakili organisasi dalam urusan dengan pelanggan, pejabat pemerintah, atau organisasi lain. Lalu setelah kita membahas apa saja yang dilaksanakan manajemen, selanjutnya kita akan membahas keterampilan manajerial. Pada umumnya, untuk menjadi manajer yang efektif dibutuhkan keterampilan. Keterampilan yang pertama ada keterampilan konseptual. Itu tuh kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi.
Yang kedua, keterampilan kemanusiaan atau human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Yang ketiga, ada keterampilan administratif adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat, ada keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Nah, setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda akan berbeda proporsi masing-masing kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya tentang manajer. Jikanya masih ada kurang atau tidak sempurna, mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang di atas. Sekian dari saya, Randy Hafiz. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.